Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Oke, langsung aja ya ke intinya. Gimana kalau saya bilang salah satu nasihat kesehatan paling umum yang pernah Anda dengar, kurangi garam. Itu mungkin nggak sepenuhnya benar. Wah, ini ide yang sangat provokatif ya. Dan jujur aja, ini kan berlawanan banget dengan apa yang diajarkan ke kita puluhan tahun. Tepat sekali. Selama ini kan garam selalu jadi kambing hitam untuk tekanan darah tinggi dan macam-macam penyakit lainnya. Betul. Dan sumber yang Anda bagikan ini benar-benar menantang itu. Kita akan bedah kutipan dari buku Detox Air Garam Lemon, Riset Kesehatan dalam 3 Hari, karya Dr. Kim Jong-yok. Beliau ini bukan dokter sembarangan loh, tapi spesialis penyakit dalam dengan pengalaman 40 tahun. Nah, klaim utamanya ini yang luar biasa. Katanya, segelas air garam dan lemon di pagi hari itu bisa jadi semacam tombol reset untuk tubuh. Bukan cuma nurunin peradangan, tapi juga katanya menstabilkan gula darah dan bahkan bisa ngecilin lingkar perut. Semua dalam 3 hari. Misi kita kali ini yaitu membedah tuntas metode 3 hari ini. Apa sih logika di baliknya? Gimana cara prakteknya yang benar biar nggak salah? Dan yang paling penting, apa ini beneran bisa jadi solusi? Oke, mari kita gali. Dari mana kita mulai? Nah, Dr. Kim ini memulainya bukan dari solusi, tapi dari akar masalah yang sering banget kita abaikan. Peradangan kronis. Peradangan kronis, istilah ini sering kita dengar ya, tapi mungkin belum semua paham artinya buat tubuh kita sehari-hari itu apa. Betul. Jadi gini, Dr. Kim berpendapat bahwa banyak penyakit yang kelihatannya beda-beda. Mulai dari darah tinggi, diabetes, nyeri sendi, sampai capek menahun. Yang sepertinya nggak ada hubungannya satu sama lain. Tepat, sebenarnya semua itu punya satu musuh bersama, yaitu peradangan level rendah yang terjadi terus-menerus di dalam tubuh. Dan pemicunya, ini yang menarik, adalah dehidrasi seluler. Dehidrasi seluler. Ini bukan sekedar merasa haus biasa kan? Soalnya banyak orang merasa udah cukup minum. Misalnya dari kopi, atau teh, atau kuah sup. Nah, itu dia jebakannya. Kita mungkin nggak merasa haus, tapi sel-sel kita secara individu itu lagi kehausan air murni. Kopi dan kuah sup memang ada airnya, tapi ada zat lain juga yang harus diproses tubuh. Jadi selnya nggak dapat hidrasi yang bersih gitu ya? Persis. Dan ini titik awal yang fundamental untuk memahami seluruh konsepnya Dr. Kim. Oke, ini mulai menarik. Biar lebih kebayang ya, di sumber ini kan ada studi kasus yang menggambarkan kondisi ini banget. Kasus seorang wanita usia 72 tahun, Kim Jong-sun. Gejalanya ini saya yakin sangat umum. Tinggi dari dokter, tapi ya gitu. Kondisinya nggak banyak membaik. Wajah bengkak pas bangun tidur itu, itu umum banget. Saya kira itu cuma karena kurang tidur atau salah posisi, tapi penjelasan dehidrasi seluler ini jadi masuk akal. Bisa dibilang bengkak itu teriakan minta tolong dari sel kita ya. Nah, waktu Dr. Kim menggali kebiasaannya, teka-tekinya terpecahkan. Ibu ini minum air putihnya sedikit sekali. Cairannya cuma dari 2 cangkir kopi dan kuah makanan. Sementara itu, makanannya tinggi garam. Garam olahan kan? Betul. Garam rafinasi. Ini kombinasi yang cukup fatal. Jadi tubuhnya kekurangan air murni, tapi kebanjiran natrium dari garam olahan. Apa yang terjadi di dalam selnya saat itu? Bayangin aja, sebuah pabrik yang sibuk. Biar lancar dan bisa buang limbah, pabrik itu butuh aliran air bersih yang cukup. Nah, sel kita itu pabriknya. Oke. Kalau kekurangan air murni, prosesnya melambat. Limbah atau toksin nggak bisa keluar, akhirnya numpuk. Di saat yang sama, kelebihan natrium dari garam olahan itu nahan cairan di luar sel. Makanya jadi bengkak. Jadi di luar bengkak, di dalam kering. Tepat sekali. Akumulasi toksin inilah yang memicu peradangan. Rasa lelah, nyeri, muka bengkak, itu semua alarm dari tubuh. Penjelasan yang gamblang banget, jadi masalahnya itu pabrik sel yang macet. Nah, solusinya. Jujur aja, waktu pertama baca, saya agak skeptis. Solusinya kedengeran kayak resep orang tua dulu ya. Haha, iya. Segelas air hangat di pagi hari, pas perut kosong, dicampur sejemput garam alami sama beberapa tetes air lemon. Kedengeran terlalu sederhana untuk jadi kenyataan kan? Betul, tapi Ibu Kim Jong-sun ini mencobanya. Dan dalam 3 hari, hasilnya signifikan banget. Bengkaknya hilang, tidurnya jauh lebih nyenyak, tekanan darahnya turun 10 poin, dan gula darahnya lebih stabil. Oke, ini bagian di mana kita harus bongkar ilmunya.
Apa sih sainsnya yang membuat Dr. Kim, seorang dokter dengan pengalaman 40 tahun, begitu yakin? Kuncinya ada di sinergi tiga komponen itu. Kita bedah satu-satu ya. Pertama, lemon. Lemon itu kaya vitamin C dan asam sitrat. Keduanya antioksidan kuat. Antioksidan tugasnya menetralisir radikal bebas kan? Bener, Dr. Kim pakai analogi yang bagus. Dia bilang ini seperti memoles kembali tubuh yang mulai berkarat. Pembersih karat, gambaran yang kuat. Tapi apa efeknya bisa secepat itu? Cuma dalam 3 hari. Efek cepat itu karena kita menargetkan momen paling krusial. Pagi hari saat perut kosong. Saat itu tubuh paling reseptif. Nah, lemon ini pembersih awalnya. Tapi komponen kedua inilah yang jadi game changer-nya. Garam. Nah ini dia bagian yang paling kontroversial. Bukannya kita selalu disuruh hindari garam? Disinilah letak kesalahpahaman massal. Dr. Kim menekankan perbedaan krusial antara garam rafinasi, garam dapur biasa itu, dengan garam alami. Apa bedanya? Garam dapur itu 99% isinya cuma natrium klorida, mineral lainnya udah hilang. Kebanyakan natrium murni inilah yang bisa naikin tekanan darah. Nah, sebaliknya, garam alami kayak garam laut atau chilnyolium di Korea atau garam Himalaya, itu komposisinya beda. Tunggu. Jadi kampanye besar-besaran kurangi garam itu sebenarnya kurang tepat ya? Harusnya kurangi garam olahan dan pakai garam alami yang benar. Ini benar-benar mengubah cara saya melihat isi dapur loh. Tepat sekali pesan Dr. Kim itu. Kurangi garam yang salah, tapi jangan hilangkan garam yang benar. Garam alami itu mengandung puluhan mineral penting selain natrium. Ada magnesium, kalium, kalsium, zinc, mineral yang dibutuhkan tubuh. Sangat. Mineral-mineral ini vital untuk jaga keseimbangan elektrolit. Tanpa elektrolit yang cukup, air putih yang kita minum itu cuma lewat aja, nggak bisa dipegang sama sel. Garam alami ini menyediakan kunci agar air bisa masuk ke dalam sel. Jadi, lemon membersihkan karat dan garam alami membuka pintu sel agar air bisa masuk. Lalu kombinasi keduanya? Kombinasi keduanya menciptakan efek detoks yang kuat. Garamnya menyeimbangkan cairan, sel yang tadinya kering jadi terhidrasi. Proses ini juga membilas toksin keluar dari sel. Sementara itu, asam sitrat dari lemon bantu melarutkan toksin itu. Jadi kerja hati dan ginjal lebih ringan. Oke, logikanya meyakinkan. Saya jadi pengen langsung coba. Tapi saya juga takut salah, misalnya takaran garamnya atau waktunya. Biar pendengar kita nggak keliru, gimana panduan langkah-langkahnya yang paling tepat? Ini penting banget, karena kalau salah bisa jadi bumerang. Aturannya sangat spesifik. Pertama, waktunya. Harus pagi hari saat perut benar-benar kosong. Minimal 30 menit sebelum makan atau minum apapun, termasuk kopi. Kenapa waktu ini begitu krusial? Karena saat perut kosong nggak ada gangguan. Penyerapan air, mineral, dan antioksidannya jadi maksimal. Kalau diminum setelah makan, efektivitasnya jauh berkurang. Oke, pagi hari perut kosong. Lalu bahannya, resep pastinya gimana? Sederhana banget. 1. Siapkan 1 gelas air hangat. Penting ya, hangat, bukan panas atau dingin. Air hangat bantu relaksasi saluran cerna. 2. Tambahkan sejumput garam laut alami. Sejumput itu kira-kira 1/4 sendok teh. Jangan banyak-banyak. Oke. 3. Tambahkan 1 sendok teh air perasan lemon segar. Bukan yang dari botol ya. Aduk rata, minum pelan-pelan. Cukup 1 kali sehari. Hanya 1 kali sehari. Ini penting karena kadang orang mikir kalau sesuatu itu bagus lebih banyak pasti lebih baik. Dan itu kesalahan fatal di sini. Dr. Kim kasih 3 larangan keras. Pertama, jangan pernah minum ini setelah makan. Kenapa? Asam dari lemon ketemu asam lambung yang lagi aktif mencerna makanan, itu bisa memicu nyeri ulu hati dan iritasi lambung. Oke, masuk akal. Larangan kedua saya rasa ini perlu diulang lagi, jangan sekali-kali pakai garam dapur biasa. Bener. Pakai garam dapur efeknya kebalikannya, malah membebani ginjal dan bisa naikin tekanan darah. Harus garam laut alami atau garam mineral berkualitas. Dan yang ketiga tadi soal porsi, jangan lebih dari 1 gelas sehari. Kenapa? Karena tujuan kita itu keseimbangan. Terlalu banyak dalam satu waktu justru akan mengganggu keseimbangan elektrolit yang lagi kita coba perbaiki. Tubuh bisa kaget. Kuncinya konsistensi, bukan kuantitas. Baik, aturannya sangat jelas. Kalau dilakukan dengan benar, Dr. Kim menjanjikan perubahan dalam 3 hari ya.
Hari pertama katanya pencernaan lebih nyaman, hari kedua bengkak berkurang. Apa ada data yang mendukung klaim ini? Ada. Di bukunya disebut ada studi skala kecil ke 10 wanita usia 70-an. Setelah 3 hari, rata-rata tekanan darah sistolik mereka turun 8 mmHg. Wow, penurunan 8 mmHg itu signifikan loh untuk intervensi sesederhana ini. Sangat signifikan. Berat badan mereka juga turun rata-rata 1,1 kg. Kemungkinan besar itu berat cairan berlebih ya. Dan kualitas tidur mereka dilaporkan membaik 25%. Oke, 3 hari berhasil, tubuh lebih ringan, tidur lebih enak. Lalu apa? Gimana cara mempertahankannya biar nggak balik lagi ke kondisi semula? Pertanyaan bagus. Program 3 hari ini kan tombol reset, bukan solusi akhir. Untuk jaga momentumnya, Dr. Kim kasih 3 strategi. Pertama, variasi. Variasi, maksudnya gimana? Tetap lakukan rutinitasnya, tapi 1-2 kali seminggu, lemonnya bisa diganti. Diganti dengan apa? Misalnya kalau lagi capek banget, ganti lemon dengan perasan jeruk. Kalau pencernaan lagi kurang baik, coba jus pir sedikit. Intinya, dasar air hangat dan garam alaminya tetap, tapi editifnya bisa disesuaikan. Oke, strategi kedua, keluarkan keringat. Ini logis banget sih. Air garam lemon kan bantu melarutkan toksin, tapi harus dikeluarkan juga kan? Tepat. Keringat itu jalur pembuangan yang paling efektif. Jadi, usahakan berkeringat setidaknya sekali sehari. Nggak harus olahraga berat kok. Jalan cepat atau bersih-bersih rumah juga bisa. Dan yang ketiga, jaga ritme. Maksudnya? Usahakan minum di waktu yang kurang lebih sama setiap pagi dengan suhu air yang konsisten. Tubuh kita itu suka keteraturan. Ini seperti melatih tubuh untuk memulai harinya dengan benar setiap hari. Nah, ini bagian yang paling bikin saya kaget dari sumber ini. Awalnya saya pikir ini semua tentang kesehatan fisik aja. Ternyata ada manfaat luar biasa untuk otak. Benar. Ini koneksi tubuh pikiran yang sering dilupakan. Sumber ini merujuk studi dari Universitas Kyoto di Jepang. Kelompok yang rutin konsumsi air dengan garam alami dan asam sitrat di pagi hari, ternyata aliran darah ke otaknya meningkat. Meningkatnya berapa banyak? Lebih dari 20% dibandingkan kelompok kontrol. Tingkat konsentrasi mereka juga naik. Dan ada hubungannya dengan memori juga kan? Betul. Skor tes memori mereka juga naik rata-rata 15 poin. Logikanya sebenarnya sederhana, dan Dr. Kim menyimpulkannya dengan indah. Membersihkan tubuh berarti membersihkan otak. Membersihkan tubuh berarti membersihkan otak. Jadi kabut otak atau brain fog yang sering kita rasain itu bisa jadi bukan cuma karena kurang tidur, tapi karena sampah peradangan di tubuh kita. Tepat sekali. Ketika peradangan berkurang, sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk ke otak, jadi jauh lebih lancar. Otak dapat pasokan oksigen dan nutrisi yang optimal. Hasilnya, yaitu fokus, konsentrasi, daya ingat, bisa meningkat. Jadi kalau kita rangkum, kesehatan sejati itu ternyata bukan soal tindakan-tindakan heroik yang rumit ya, tapi justru soal kebiasaan kecil sehari-hari. Betul. Segelas air garam lemon di pagi hari ini bisa jadi langkah pertama, sebuah tombol riset yang kuat. Dan penting untuk melihatnya dalam konteks yang lebih besar ya. Ini bukan minuman ajaib, bukan. Ini bagian dari rutinitas holistik. Air yang tepat di pagi hari, makanan seimbang di siang hari, dan istirahat di malam hari. Sebelum kita tutup pembahasan ini, ada satu tips terakhir dari Dr. Kim yang katanya bisa melipat gandakan efek detox ini sampai 3 kali lipat. Apa itu? Ini pengganda kekuatannya. Dan lagi-lagi, sangat sederhana. Pernapasan dalam menggunakan perut. Pernapasan diafragma, pernafasan perut. Sederhana, gratis, tapi sering banget kita lupakan. Gimana napas bisa melipat gandakan efek detox? Secara mekanis, saat kita bernapas dalam pakai diafragma, gerakan itu memijat organ-organ internal kita, termasuk hati dan ginjal. Organ detoks utama. Oh, seperti dipijat dari dalam ya? Betul. Penelitian menunjukkan pernapasan dalam bisa meningkatkan aliran darah ke organ-organ itu sampai 30%. Jadi kalau air lemon garam itu melarutkan racun, pernapasan perut ini berfungsi sebagai pompa tambahan yang mendorong racun itu keluar dari sistem lebih cepat. Luar biasa, kombinasi yang sangat kuat. Sebagai penutup, saya mau bagikan satu kalimat dari Dr. Kim yang saya rasa dalam banget untuk Anda renungkan. Beliau cerita, banyak pasien datang dan bilang, "Dok, semakin banyak obat yang saya minum, tubuh saya rasanya semakin lemah." Itu keluhan yang umum sekali.
Dan jawaban Dr. Kim selalu sama. Satu-satunya cara untuk mengurangi ketergantungan pada obat adalah dengan mengubah kebiasaan hidup Anda. Mungkin kebiasaan super sederhana yang kita bahas hari ini bisa jadi langkah pertama Anda untuk mengambil kembali kendali atas kesehatan Anda.